Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua tentunya. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Baik, kita jumpa lagi dengan kimia. Para siswa yang berada di rumah tentunya saya mengucapkan tetap semangat ya, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa belajar dan juga tetap mengerjakan tugasnya ya. Nah, baik. Untuk materi yang lalu sudah kita bahas mengenai materi kimia. Kita bahas adalah tata nama senyawa alkana bercabang. Dari mulai nama dan juga struktur rumus bangun dari alkana bercabang ya. Pada kali ini kita akan bahas yaitu adalah mengenai sumber dan kegunaan alkana. Nah, kita bahas mengenai manfaat dari alkana ya. Kita ketahui bahwa alkana merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Nah, ini ya. Kegunaan alkana dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain yang pertama digunakan sebagai bahan bakar. Misalnya adalah LPG. Kita ketahui LPG adalah digunakan untuk bahan bakar memasak ya. Ini adalah LPG. Kemudian kerosin, bensin dan solar. Nah, ini yang kita ketahui pada bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bermotor serta industri ya. Kemudian yang kedua sebagai pelarut. Berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleum ether dan nafta digunakan sebagai pelarut dalam industri dan juga digunakan pencucian kering atau dikenal dengan dry cleaning. Nah, itu adalah manfaat dari pelarut yang berasal dari alkana ya. Kemudian yang ketiga sebagai sumber hidrogen. Gas alam dan gas petroleum kita ketahui gas minyak ini ya, merupakan sumber hidrogen dalam industri. Misalnya adalah industri amonia dan pupuk ya. Kenapa dia sebagai penghasil hidrogen? Nah, kita ketahui bahwa alkana itu terdiri dari atom C dan atom H ya, karena atom H inilah yang digunakan sebagai sumber pada industri amonia dan pupuk. Maka alkana ini adalah sebagai bahan baku penghasil hidrogen yang baik ya. Oke. Saya rasa bisa dipahami ya para siswa. Kemudian yang keempat sebagai pelumas. Nah, kita ketahui bahwa pelumas yang kita sering jumpai adalah oli tentunya ya. Nah, pelumas adalah alkana suku tinggi. Nah, yang kita pelajari kemarin adalah sukunya rendah karena dari C1 ya sampai dengan C10 ya. C1 yang dikenal dengan metana dan C10 yang dikenal dengan dekana yang mempunyai C10 ya. Nah, ini pelumas digunakan adalah suku tinggi atau jumlah atom karbon tiap molekulnya cukup besar.
misalnya adalah C18 dan hanya 38 ya. Jadi sangat banyak jumlah C-nya ya. Yang kita pelajari hanya kemarin C-nya sampai 10, yaitu adalah dekana. Nah, ini adalah jenis bahan baku untuk pembuat pelumas atau oli ya. Nah, baik, para siswa sudah bisa memahami tentunya ya. Kemudian adalah yang kelima, bahan baku untuk senyawa organik lain. Minyak bumi dan gas alam merupakan bahan baku utama untuk sintesis berbagai senyawa organik seperti alkohol, asam cuka, dan lain-lain. Jadi sintetis itu adalah semacam buatan ya, jadi bukan berasal dari alam. Jadi bahan baku yang digunakan untuk membuat secara buatan ya. Kemudian yang keenam, bahan baku industri. Berbagai produk industri seperti plastik ya. Kemudian deterjen. Nah, saya rasa sudah kenal plastik ya. Nah, plastik ini yang kita gunakan dengan berbagai macam jenis ya. Ada yang digunakan untuk membuat botol, membuat gelas dari plastik, membuat kemasan dari plastik. Nah, itu adalah berasal dari produk minyak bumi atau alkana ya. Kemudian deterjen kita ketahui adalah ya betul sabun ya, yang kita kenal dengan sabun. Nah, sabun di sini, deterjen ini biasanya digunakan untuk mencuci ya, mencuci pakaian. Nah, itu berasal dari deterjen ya, atau dikenal dengan sabun cuci pakaian ya. Dan juga sebagai karet sintetis. Karet sintetis itu adalah karet buatan, karet yang bukan berasal dari alam atau tumbuhan. Nah, di sini adalah karet yang dihasilkan secara buatan atau sintetis. Kemudian minyak rambut dan obat gosok. Nah, itu semua terbuat dari minyak bumi atau gas alam ya. Oke, baik para siswa, saya rasa sudah bisa dipahami tentunya ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan reaksi alkana. Nah, di sini kita ketahui bahwa alkana itu adalah suatu senyawa yang paling sulit untuk bereaksi. Maka alkana tergolong zat yang sukar bereaksi sehingga disebut dengan parafin ya, yang artinya memiliki afinitas kecil. Nah, itu adalah alkana. Dalam alkana, bila terjadi reaksi terpenting dari alkana adalah yang pertama pembakaran, kemudian yang kedua substitusi, dan yang ketiga adalah perengkahan atau cracking ya. Nah, kita pelajari satu persatu. Untuk yang pertama yaitu adalah reaksi pembakaran dengan gas oksigen atau gas O2 ya, gas O2 atau oksigen. Pada pembakaran sempurna dari alkana akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi karbon dioksida dengan rumus kimianya adalah CO2. Kemudian air dengan rumus kimianya adalah H2O. Nah, ini. Mari dapat kita lihat pada contoh ya. Pada reaksi pembakaran propana kita ketahui adalah C3H8.
ini adalah propana. Dapat kalian lihat kembali pada deret homolog alkana ya. Untuk C3H8 namanya adalah propana. Nah, propana ini pada proses reaksi pembakaran dengan O2 di sini akan menghasilkan karbon dioksida dengan air ya. Nah, pada proses reaksi ini kita harus setarakan terlebih dahulu karena pada proses persamaan reaksi kimia jumlah atom-atom yang bereaksi antara ruas kiri, ini ruas kiri dan ini ruas kanan, jumlah atomnya harus sama ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa reaksi yang terjadi antara C3H8 yaitu propana dengan O2 atau oksigen akan menghasilkan yaitu CO2 dan H2O. Kita ketahui bahwa atom karbon atau C di ruas kiri, ini ruas kiri ya. Jumlah atom C-nya ada berapa atom? 3 ya, betul ya. Jadi jumlah atom C ini di ruas kiri ada 3 ya, betul ya. Tentunya kita lihat di ruas kanan atom C-nya ada berapa? 1 ya, betul ya. Sama tidak? Ya, tidak sama ya. Kalau di sini 3 di ruas kiri atom C-nya, maka di ruas kanan atom C-nya juga harus 3 karena baru 1 untuk menjadi 3, maka ini harus kita setarakan. Maka harus kita kalikan dengan angka berapa? Ya, angka 3, betul ya. Nah, mengalikannya di depan. Nah, jadi atom C dikali 3, maka jumlah atom C akan ya berjumlah 3 atom juga. Jadi juga sama ya. Sudah sama tentunya. Nah, kemudian atom O-nya nanti ya kita jumlahkan kemudian ya. Kemudian kita lihat atom H pada ruas kiri ya. Pada atom H di ruas kiri ternyata atom H jumlahnya ada 8, betul ya. Di ruas kanan, nah atom H jumlahnya ada 2, sama tidak? Ya, tidak ya. Nah, maka harus kita setarakan. Kalau di ruas kiri jumlah atom H 8, di ruas kanan atom H juga harus 8 ya. Karena sudah ada 2 untuk menjadi 8 atom H di ruas kanan harus dikali berapa? Nah, harus dikalikan berapa? Ya, betul 4 ya, supaya jumlah atom H sama besarnya. Nah, maka atom H di ruas kanan jumlahnya juga 8 dari 4 kali 2 ya, betul ya. Jadi sudah 8. H sama C-nya 3 juga sama. Nah, sekarang kita lihat jumlah atom O-nya. Jumlah atom O di ruas kanan ternyata bertambah dari 3 kali 2. Dari 3 kali 2
2. 3 kali 2 berapa? 6. Ya betul ya, jumlah. Nah, jumlah atom O ya di ruas kanan pertama sudah ada 6. Kemudian yang sebelahnya, di sebelahnya ternyata juga bertambah dari 4 kali 1. Jadi di sini 4 tidak hanya dikalikan dengan atom H, tapi juga dikalikan dengan atom O ya. Jadi 4 kali 1 ya 4 ya. Maka atom O di sini nah jumlahnya juga 4 ya. Nah, sudah 4 nih. Maka kita jumlahkan di ruas kanan. 6 tambah 4 ya 10 ya. Maka di sini jumlah atom O-nya sudah 10. Kita lihat di ruas kiri atom O-nya hanya 2 ya. Nah, untuk menjadi 10 harus dikali berapa 2? Ya betul, harus dikalikan dengan angka 5. Betul ya. Nah, di sini angkanya 5. Nah, maka atom O di sini jumlahnya 10, di sini juga 10, dari 6 ditambah 4 jumlahnya 10. Nah, kalau sudah mengerti, ini kita hapus. Nah, dihapus. Ya. Nah, maka reaksi yang terjadi adalah C3H8 akan bereaksi dengan atau ditambah dengan 5O2 akan menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O ya. Nah, maka inilah hasil dari propanan ya pada proses pembakaran dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air ya. Nah, baik. Ini adalah pembakaran yang sempurna ya. Nah, kalau yang tidak sempurna, pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan gas CO atau dikenal dengan apa? Karbon monoksida ya. Nah, ini gas CO. Karbon monoksida ya. Dan H2O air ya. Nah, timbulnya ada jelaga atau partikel karbon. Jelaga itu seperti asap yang berwarna hitam, itu namanya jelaga. Kalau kita bakar ban, itu kelihatan warna hitam. Nah, itu adalah jelaga namanya ya. Nah, baik. Sampai di sini saya rasa para siswa dapat dipahami untuk reaksi pembakaran. Baik, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang mengenai substitusi ya. Oke, sampai di sini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dadah.